Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Permohonan kepada Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang permohonan adalah bentuk dari doa yang kita sampaikan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena apa? Kita merasa dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, kita perlu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita butuh Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala belenggu, yang sanggup melepaskan kita dari segala persoalan hidup kita. Ibu bapak saudara, orang-orang Israel sedang berada dalam situasi yang sangat sempit, yang sangat genting. Kalau secara keseluruhan dari nats renungan harian ini, kita boleh melihat dalam pasal yang ke-14, mereka berada pada situasi menghadapi musim kering, di mana kelaparan terjadi. Karena apa? Sumur-sumur mereka sudah kering, mereka sulit menemukan air. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, bagi makhluk hidup, termasuk juga hewan peliharaan mereka, kambing domba yang merupakan peliharaan mereka. Keledai-keledai mereka juga menjadi kesulitan untuk mendapatkan air. Inilah yang menjadi persoalan yang sangat genting bagi bangsa itu saat itu. Dan mereka datang menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan, agar Tuhan kiranya berkenan untuk mengingat perjanjian mereka dengan Tuhan, agar Tuhan kiranya mengingat perjanjian yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah yang diserukan melalui nas renungan hari ini, di mana dimulai dengan kata jangan menampik, jangan membuang, jangan melemparkan mereka. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa, yang disembah oleh nenek moyang mereka. Kiranya Dia Tuhan yang tidak membuang mereka karena namanya yang adil dan setia. Lalu dilanjutkan dengan perkataan, janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Bagaimana tahta kemuliaan Allah yang juga ada di Israel dan Yehuda, itu diingatkan oleh bangsa itu, bagian dari permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan, di mana mereka juga mengingatkan Allah. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bagaimana janji Allah kepada bangsa itu, bagaimana janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bagaimana janji mereka kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan terus memimpin bangsa Israel. Dan apa yang terjadi pada masa itu merupakan kesulitan yang besar, di mana mereka mau mengingatkan Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan kembali mengingat perjanjiannya dengan mereka, dengan nenek moyang mereka, sehingga mereka boleh benar-benar keluar dari kesulitan pada saat itu
dari musim kering, dan mereka sangat berharap hujan pun turun untuk memenuhi negeri itu dengan air. Ibu, bapak, saudara, saya mengutip satu kata-kata bijak dan membuat satu kata bijak. Herbert Hoover, mantan presiden, berkata, perdamaian tidak dilakukan di meja dewan atau oleh perjanjian, tetapi di hati manusia. Hati manusia yang datang memohon kepada Tuhan, yang mendamaikan dirinya dengan Tuhan melalui perjanjian yang dibangun berdasarkan kasih Tuhan. Saya membuat seperti ini. Kesalahan manusia tidak serta-merta dapat membatalkan perjanjian Allah dengan manusia. Mari kita tetap menanti perjanjiannya, perjanjian Tuhan yang dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.